Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, selamat berjumpa lagi dengan Bapak. Khususnya kalian yang saat ini duduk di kelas 10 MIPA. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai impuls dan momentum. Kalian tentunya pernah menyaksikan sepak bola, bukan? Nah, bagaimana seorang pemain bola menendang bola ini terkait erat dengan konsep impuls dan momentum. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang impuls dan momentum, marilah kita lihat dulu apa sebenarnya impuls dan momentum itu. Impuls didefinisikan sebagai gaya sesaat yang bekerja pada sebuah benda. Besarnya impuls secara matematis dinyatakan sebagai I sama dengan F kali delta T, di mana I menyatakan impuls dalam satuan Newton sekon, F menyatakan gaya dalam satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu sentuh atau waktu kontak gaya dengan benda. Sedangkan momentum didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan kecepatannya. Secara matematis, momentum dinyatakan sebagai P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum, dinyatakan dalam kilogram meter per sekon atau newton sekon boleh. Kemudian M adalah massa, dinyatakan dalam kilogram, dan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon. Yang perlu kalian ketahui bahwa impuls dan momentum ini merupakan besaran vektor. Kamu masih ingat bukan apa itu besaran vektor? Ya, vektor adalah besaran yang memiliki nilai atau besar dan arah, sehingga nanti ketika kita membahas masalah-masalah terkait dengan impuls dan momentum, kita tidak lepas dari konsep-konsep vektor di sana. Sekarang marilah kita tinjau bagaimana hubungan antara impuls dengan momentum. Kita akan mencoba menganalisisnya melalui bagaimana seorang pemain sepak bola menendang bola. Kita misalkan di sini sebuah bola dengan massa M. Anggaplah dia mula-mula berada pada kecepatan V0. Kemudian kaki si penendang tadi menendang dengan gaya F dengan waktu sentuh antara kaki dengan bola adalah delta T. Akibatnya bola akan bergerak, anggaplah dengan kecepatan V1. Bagaimana kita menganalisis hubungan antara impuls dengan momentum? Mari kita lihat lagi. Karena besarnya impuls dinyatakan sebagai F kali delta T, kita tahu bahwa F ini bisa kita kembangkan menurut hukum kedua Newton, yaitu M kali A, di mana M adalah massa dan A adalah percepatan, sehingga persamaannya menjadi M kali A kali delta T. Selanjutnya dari konsep percepatan, di mana A ini adalah bisa kita anggap sebagai V1 min V0.
di mana V1 ini adalah kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Jadi V1 min V0 per delta T. Di sini ada penyebut delta T, di sini ada delta T, kita bisa menjarakan sehingga kita akan peroleh persamaan nanti F kali delta T akan sama dengan MV1 min MV0. Ini tidak lain adalah P1 min P0, karena momentum tidak lain adalah M kali V, bukan? Dengan kata lain, kita dapat menyatakan bahwa di sini hubungan antara impuls dan momentum dapat kita nyatakan sebagai besarnya impuls yang diberikan kepada suatu benda itu akan sama dengan perubahan momentumnya. Di sekitar kita, selain sepak bola, masih banyak beberapa kejadian yang berhubungan erat dengan impuls dan momentum. Mari kita lihat contoh yang pertama, yaitu tentang bagaimana sarung tinju ini bisa berfungsi sebagai pelindung atau pengaman bagi atlet tinju. Perlu kalian ketahui bahwa sarung tinju ini dibuat sedemikian rupa sehingga berisi bagian dalam yang lunak dan cukup lembut. Fungsinya adalah untuk memperpanjang waktu sentuh antara tangan dengan bagian badan yang terkena pukulan. Anggaplah massa tangan ini ketika memukul kita anggap sebagai massa M dan dia bergerak dengan kecepatan V. Maka pada saat itu tangan akan menghantam bagian lawan, bagian tubuh lawan dengan gaya F dalam selang waktu delta T, di mana waktu delta T ini akan relatif lebih besar dibandingkan ketika tangan tidak menggunakan sarung tinju. Dari hubungan bahwa F sama dengan delta P per delta T atau sama dengan MV per delta T, di sini akan kita dapatkan dengan delta T yang besar, maka harga F ini akan relatif lebih kecil. Dengan demikian dapat mengurangi pengaruh gaya terhadap badan yang terkena pukulan. Contoh lain yang menarik dari konsep impuls dan momentum di sekitar kita adalah bagaimana fungsi kantong udara atau airbag system pada pengendara mobil. Jadi pada mobil-mobil pribadi biasanya pada bagian depan akan dilengkapi dengan kantong udara atau airbag system yang berfungsi untuk melindungi si pengendara ketika terjadi benturan yang sangat keras atau tabrakan misalnya, sehingga cedera yang lebih parah ini akan dapat dihindari. Kantong udara pada mobil adalah sistem pengamanan bagi pengendara mobil, di mana dia akan bekerja secara otomatis ketika mobil mengalami benturan. Dengan kantong udara ini akan memperbesar waktu kontak antara tubuh si pengendara atau penumpang yang ada di depan dengan benda keras yang ada di depannya, sehingga bagian-bagian tubuh yang vital akan dapat diminimalisir mengalami cedera akibat dari
benturan tersebut. Nah, anak sekalian, masih banyak di sekitar kita hal-hal yang terkait erat dengan impuls dan momentum ini. Silahkan nanti kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain dan cobalah selidiki bagaimana dia bekerja dan apa hubungannya dengan impuls dan momentum. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan pembahasan kita. Di dalam konsep impuls dan momentum dikenal adanya hukum kekekalan momentum. Sebelum kita membahas hukum kekekalan momentum, marilah kita lihat bahwa sebagai contoh ini adalah permainan kembang api. Tentu saja ini tidak asing lagi bagi kalian, bukan? Bagaimana hubungan antara kembang api ini dengan hukum kekekalan momentum? Mari kita tinjau. Misalkan ini ketika kembang api meletus di angkasa. Sebelum meletus, anggaplah ini sebagai pusat massanya, dia memiliki momentum awal. Anggaplah massanya adalah M0 kali V0 sebelum meletus. Kemudian ketika meletus dia akan bercerai-berai. Kita lihat masing-masing akan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Anggaplah memiliki massa M1, M2, M3 dan seterusnya sampai sebanyak pecahan dari kembang api itu. Di sini masing-masing karena dia juga berpencar, dan ingat bahwa ketika kita berbicara tentang momentum, kita juga tidak lepas dari konsep vektor, bukan? Dalam hal ini nanti bahwa jumlah momentum awal itu nanti akan diuraikan menjadi M1 V1, M2 V2, M3 V3 dan seterusnya sebanyak pecahan dari kembang api tadi. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah pemisahan ataupun sebaliknya penggabungan ini adalah tetap. Nah, misalkan kalau pada penggabungan nanti akan kita lihat bagaimana misalkan saja kereta api ketika dia lokomotif menggandeng gerbongnya misalkan saja, dan masih banyak lagi. Nanti di bagian belakang akan kita bahas lebih jauh tentang hukum kekekalan momentum ini. Jadi sampai di sini Bapak harapkan kalian dapat memahami apa itu impuls, apa itu momentum, dan bagaimana hukum kekekalan momentum ini. Selanjutnya, marilah kita coba untuk melihat contoh soal berikut ini. Misalkan seorang pemain bola menendang balik bola yang mendekatinya. Anggap bola bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ketika dia mendekati kakinya. Kemudian bola ditendang dengan waktu sentuh 0,1 sekon. Jika massa bola adalah 450 gram, dan setelah ditendang bola berbalik arah dengan kecepatan yang sama, maka berapakah gaya tendangan kaki yang bekerja pada bola tersebut? Jadi di sini kita dapat membayangkan
bola mula-mula datang kemudian ditendang balik, di mana kecepatan waktu datang dan waktu berbalik adalah sama. Bagaimana penyelesaiannya anak sekalian? Mari kita lihat yang diketahui. Pertama, bola ini datang dengan kecepatan 2 meter per sekon. Anggaplah kita beri nilai positif. Selanjutnya ketika dia berbalik, dia juga memiliki kecepatan yang sangat hati-hati, karena kita berbicara tentang impuls momentum, ini berkaitan dengan vektor. Ketika berbalik kita beri tanda berlawanan, yaitu minus 2 meter per sekon. Sedangkan massa bola adalah 450 gram, yang tidak lain adalah 0,45 kg. Dan waktu sentuhnya adalah 0,1 sekon. Selanjutnya yang ditanyakan adalah gaya. Dengan menggunakan hubungan antara impuls dan momentum, kita dapatkan bahwa F kali delta T sama dengan M kali V1 min V0. Dengan masukkan angka-angkanya, kita akan dapatkan F sama dengan M V1 min V0 per delta T. Maka kita akan dapatkan harganya adalah 0,45, hati-hati, kali min 2 berarti min 4, berarti 0,45 kali min 4 adalah 1,8. Kemudian kita dapat dibagi dengan waktunya adalah 0,1 sekon. Kita dapatkan nilai F nya adalah min 18 Newton. Apa arti tanda negatif atau minus ini? Bahwa arah gaya yang diberikan bola ini berlawanan dengan arah datangnya bola. Bagaimana sekalian? Mudah bukan? Nah, mari kita coba untuk contoh soal yang kedua. Nah, misalkan ini adalah dua orang, A dan B bergoncengan, di mana A dan B ini naik sepeda bergoncengan dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba B melompat ke belakang, di mana dia ketika melompat ke belakang memiliki kecepatan 2 meter per sekon terhadap titik diam di tanahnya. Jika masanya diketahui masing-masing adalah 60, 80, dan 20 kg, itu A, B dan massa sepedanya, berapakah kecepatan sepeda ini ketika sesaat B melompat? Mari kita tinjau sekalian. Untuk konsep ini kita dapat menyelesaikannya dengan konsep hukum kekekalan momentum. Kita lihat dulu bahwa massa A nya ini yang di depan adalah 60 kg, kemudian massa B yang di belakang 80 kg, kemudian massa sepedanya 20 kg, dan sepeda bergerak dengan kecepatan, anggaplah V0 nya ini 10 meter per sekon. Kemudian ketika melompat, anggaplah kita beri nama V aksen B atau VB aksen, ini adalah min 2 meter per sekon. Mengapa min? Karena dia berlawanan arah dengan arah gerak sepeda ini. Selanjutnya yang ditanyakan adalah V aksennya, yaitu kecepatan sepeda dengan A yang ada di depan ini setelah B melompat. Otomatis kita secara logika akan mengatakan ketika ini melompat ke belakang, nanti sepeda akan terdorong. Nah, dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, ini pada keadaan awalnya di ruas kiri dan di ruas kanan adalah keadaan setelah dia melompat. Ini akan terpisah
Ini B, kemudian ini A dengan sepedanya memiliki kecepatan yang sama. Kita masukkan angka-angkanya, maka kita akan memperoleh bahwa harga V aksen ini adalah 22 meter per sekon, artinya menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi kecepatan A dengan sepedanya setelah B melompat ke belakang adalah 22 meter per sekon. Bagaimana sekalian? Paham bukan? Dan nanti silahkan kalian mencoba dengan soal-soal yang lain yang ada di buku kalian atau referensi yang kalian punyai. Selanjutnya, selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan, selalu mengenakan masker terutama ketika kalian keluar dari rumah, mencuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air yang mengalir dan sabun, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, dan untuk saat ini sementara jangan bepergian kalau tidak penting sekali. Sekali lagi terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.